Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Apriliani Iswati, merupakan calon guru penggerak angkatan 10. Dalam video ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara mandiri dan utuh. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu sebatas transfer materi pembelajaran saja. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan biasanya saya mengevaluasi pembelajaran dari aspek kognitif saja, misalnya saat murid mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan. Dan jika nilai murid sudah mencapai KKM, dinyatakan pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya terpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang sudah saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan saja, tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi pembelajaran. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media pembelajaran yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak berbeda dan dilahirkan unik, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai karakter murid, berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat murid. Kemudian saya juga akan menerapkan refleksi untuk merefleksikan pembelajaran yang saya terapkan di akhir pembelajaran, dengan tujuan memperbaiki konsep pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak.
Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.